adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bali Nebe. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di pagi hari ini dengan Kakak Sarah. Nah, pagi ini ibadah sekolah minggu kita terasa sangat ramai adik-adik. Ada kakak-kakak sekolah minggu yang ikut mengisi juga menjadi pendamping seperti yang adik-adik lihat tadi di lagu Bali Nebe. Adik-adik nyanyi bareng-bareng kan dengan kakak-kakak? Pastinya dong. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu, di dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri ya. Nah adik-adik tanpa terasa nih
Ibadah sekolah minggu kita dalam tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir. Ibadah hari Minggu ini adalah ibadah terakhir ibadah sekolah minggu kita. Nanti kita akan bertemu lagi di tahun 2021. Yuk adik-adik, mari kita memuji kembali nama Tuhan dengan lagu Daluase Natinaluk. Masih dalam posisi berdiri adik-adik. Masih tetap semangat kan memuji nama Tuhan? Pastinya dong, di dalam kondisi saat ini, di dalam kondisi pandemi seperti ini, meskipun adik-adik dan juga kakak-kakak tidak dapat berjumpa langsung dan adik-adik juga beribadah dari rumah, tapi kita harus tetap bersukacita, tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan masih tetap menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada, dan masih memperbolehkan kita untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas
persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalamnya juga kami sudah memberikan persembahan Tuhan, sebagian dari apa yang kami miliki. Berkati persembahan ini yang sudah kami berikan agar dapat menjadi perluasan gereja-Mu di muka bumi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah ini adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Eo. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah itu kita akan berdoa firman. Mari adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita, siapkan juga Alkitab adik-adik masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Eo. Kiranya Engkau mau berkati firman ini agar dapat kami lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gemis Bethlehem. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tulisan di dinding. Apa ya maknanya? Hari ini kita akan pelajari bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan dengan tema tulisan di dinding. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, namun dengan cara melihat sebuah tayangan yang terambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Teman-teman mau menyaksikannya? Harap duduk yang manis ya. Kita saksikan bersama-sama. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem.
Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Adik-adik, kita sudah menyaksikan satu video yang sudah kita lihat bersama. Cerita tentang siapa? Ya, pasti teman-teman tahu ya, cerita tentang Daniel. Sekarang Kakak Eo mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa yang adik-adik ketahui tentang tanda ini? Ada yang tahu? Ya, tanda itu adalah tanda sebuah peringatan. Saat kita di jalan, pasti kita akan melihat banyak sekali tanda peringatan. Tidak boleh memutar balik, tidak boleh stop sembarangan, tidak boleh parkir, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang memberikan tanda hati-hati.
Saat teman-teman naik ke atas, jalanannya agak sedikit berliku. Ada lagi tandanya. Itu semua adalah peringatan. Tapi teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa hampir semua anak-anak tidak menyukai yang namanya peringatan? Kakaknya bisa kasih contoh. Contohnya yang pertama, wah gamenya asik banget nih. Ayo mandi, jangan sampai nanti guru kamu melihat kamu tidak mengerjakan tugas lagi. Ah, apa sih mama? Orang gamesnya lagi seru juga, tuh kan kalah jadinya. Mama sih. Itu yang pertama. Atau yang kedua, jangan lari cepet-cepet nanti kamu jatuh. Apaan sih? Orang aku udah dewasa juga. Ngapain lagi aku disuruh berhenti? Itu yang kedua. Adik-adik sekolah minggu, ada dua contoh yang sudah kita lihat bersama. Terkadang kita suka menyepelekan yang namanya peringatan. Peringatan yang berasal dari orang tua justru malah kita anggap itu sebuah hal yang berisik, hal yang kita tidak sukai. Itu adalah merupakan cerewetnya mama nih selama ini. Padahal orang tua kita memberikan peringatan kepada kita. Begitu juga tentang firman Tuhan yang kita sudah saksikan hari ini. Firman Tuhan yang kita lihat bersama melalui video adalah cerita tentang Raja Belshazzar. Raja Belshazzar adalah keturunan dari Raja Nebukadnezar, di mana kita ketahui bersama bahwa Raja Nebukadnezar setelah ia melihat kuasa Tuhan, ia mau menyembah Tuhan. Dari situ ia juga ikut beribadah kepada Tuhan. Ia rajin untuk pergi beribadah ke Yerusalem. Namun pada suatu hari, Raja Belshazzar sedang mengadakan pesta yang luar biasa. Di dalam pesta itu, Raja Belshazzar meminta supaya minuman anggur yang akan diminum oleh tamu undangannya, yaitu para raja-raja, diambil dari anggur untuk persembahan kepada Tuhan, yaitu di dalam Yerusalem. Ia mengambil perkakas-perkakas emasnya, di dalamnya itu berisi anggur yang seharusnya menjadi persembahan kepada Tuhan. Tetapi ia menyalahgunakannya. Raja Belshazzar justru memberikan untuk tamu-tamunya pada saat itu. Sehingga tamu-tamunya meminum dari hidangan yang sudah diberikan oleh Raja Belshazzar. Raja Belshazzar justru mabuk-mabukan pada saat itu. Bukan hanya sekedar mabuk-mabukan dengan anggur yang seharusnya itu untuk persembahan Tuhan, justru malah mereka lakukan untuk menyembah dewa-dewa lain. Sangat membuat hati Tuhan kecewa, bersedih karena apa yang sudah dilakukan oleh Raja Belshazzar waktu itu. Apa yang terjadi saat mereka sama-sama sedang merayakan sebuah pesta itu? Ada satu hal yang terjadi yang membuat Raja Belshazzar pada saat itu langsung terpongah, kaget. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada dinding yang kosong, lalu ada tangan yang menulis kata-kata di situ. Di dalam ketakutannya, Raja Belshazzar mengundang semua orang-orang pintar yang mungkin bisa membaca hal tersebut. Namun, tamu undangan Raja Belshazzar tidak ada yang mampu mengatakan kepada Raja Belshazzar pada saat itu. Hingga akhirnya Raja Belshazzar bertemu dengan Daniel.
Raja Belsyazar memohon kepada Daniel untuk membacakan apa makna dari tulisan yang berada di dinding pada saat itu. Tulisannya ada di ayat Alkitab ayat ke-25. Mene mene tekel ufarsin. Apa artinya mene mene tekel ufarsin? Lalu Daniel menjelaskan kepada Raja Belsyazar tentang kata-kata tersebut. Mene artinya masa pemerintahan tuanku Raja Belsyazar dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Artinya raja banyak sekali mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat baik. Ufarsin berasal dari kata peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi apa arti dari mene mene tekel ufarsin? Adalah kehancuran kerajaan Raja Belsyazar pada saat itu. Di mana bangsanya ini akan dicerai-beraikan, akan mengalami keruntuhan, sehingga harus terbagi menjadi dua bagian kerajaan. Oleh sebab itu, Raja Belsyazar mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Ia tahu apa yang ia lakukan begitu berdosa di hadapan Tuhan. Ia tidak mendengarkan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Seharusnya ia taat kepada Tuhan. Seharusnya ia bisa melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Teman-teman, peringatan yang diberikan oleh orang tua kita atau oleh orang yang lebih tua di sekitar kita, baik itu orang tua kita, kakak, maupun tante, om, opa, oma, itu semua bertujuan baik untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat ada peringatan yang baik, kita harus meresponinya juga dengan baik. Kita bisa mendengarkan, pasti apa yang diperingatkan kepada kita itu baik adanya. Contohnya, saat ada anak yang sedang bermain api. Pasti orang tua kita mengatakan, jangan bermain api, nanti tanganmu terbakar. Kalau kita tetap mengabaikan peringatan-peringatan itu, apa yang terjadi? Kita pasti terluka karena terkena api yang sudah kita mainkan. Teman-teman, apakah teman-teman mau sampai tidak naik kelas dulu, sampai jatuh dulu dan merasakan kesakitan, atau sampai mendapatkan nilai jelek dulu karena kita mengabaikan peringatan-peringatan yang sudah orang-orang di sekitar kita berikan? Peringatan adalah tanda kasih. Peringatan adalah tanda sayang. Peringatan yang diberikan oleh Tuhan pasti melalui orang-orang di sekitar kita yang menginginkan kita hidup yang baik. Peringatan yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, jangan lupa belajar ya. Saat kita belajar, kita tidak mengabaikan peringatan itu, bagaimana dengan hasilnya? Pasti yang terbaik. Yuk teman-teman, sama-sama kita mau mendengarkan peringatan yang diberikan oleh orang sekitar kita. Karena yang pasti dan yang harus kita ingat, peringatan adalah kasih. Peringatan adalah tanda sayang. Tanda sayang dari Tuhan melalui orang yang ada di sekitar kita. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan,
Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Biarlah kami peka dengan peringatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami sadar betul bahwa peringatan yang disampaikan oleh orang tua kami, oleh orang-orang yang lebih tua di sekitar kami, itu adalah tanda sayang dari Tuhan kepada kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan baik dan seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami ingin berdoa tetap ya Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia, di mana kami semua sedang melawan di dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan berikan kami hati yang taat untuk kami juga dapat menjaga dan juga melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami dari presiden hingga jajarannya dan juga sampai kepada Bapak RT, kiranya Tuhan mau memberkati mereka. Mereka adalah garda terdepan kami, sekaligus juga untuk tim medis yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, mampukan mereka sehingga mereka juga dapat menjadi alat Tuhan di dalam membasmi virus corona yang sekarang masih merajalela. Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Gemis Bethlehem di dalam masa pertumbuhan mereka masing-masing, di dalam masa bangku sekolah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak yang masih di dalam ujian akhir semester, kiranya Tuhan mau memberkati mereka, mau memberikan kepintaran. Tuhan juga tetap memberikan kesehatan sehingga mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan baik. Dan juga mereka tetap sadar bahwa waktu belajar itu juga harus lebih penting dibandingkan waktu bermain mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga tetap berdoa untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah minggu kami dalam bangku sekolahnya. Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, dan juga saat mereka dapat mendidik, mengasuh anak-anak mereka. Tuhan mampukan mereka, Tuhan juga jagai sertai mereka di dalam pekerjaannya masing-masing. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
terasa adik-adik, sebentar lagi ibadah sekolah minggu online kita di tahun 2020 akan berakhir. Adik-adik, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah setia untuk menonton dan juga beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu melalui ibadah sekolah minggu online di YouTube Sekolah Minggu. Adik-adik, tetap ya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Sekolah Minggu. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyi nyanyian penutup Mauku Natana.